Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dilitas Al, semester 1 Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas FK, Prodi PG PAUD. Saya akan menjelaskan tentang gangguan tumbuh kembang anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak balita memang berbeda-beda. Akan tetapi, beberapa masalah atau perubahan yang tidak wajar bisa menyebabkan gangguan, bahkan hingga jangka panjang. Sebagai orang tua, penting untuk mengetahui beberapa jenis gangguan tumbuh kembang anak. Berbagai jenis gangguan tumbuh kembang. Ada beberapa jenis gangguan perkembangan yang terjadi pada anak. Gangguan spektrum autisme. Mengutip dari Mayo Clinic, kondisi gangguan spektrum autisme GSA adalah kelainan otak yang berdampak pada kemampuan komunikasi dan interaksi sosial anak. Gejala gangguan spektrum autisme biasanya muncul di awal masa tumbuh kembang anak. Mereka yang penderita GSA terlihat seperti hidup di dalam dunianya sendiri. Mereka tidak mampu mengembangkan hubungan emosional dengan orang lain dan sekitar mereka. Ada beberapa jenis gangguan tumbuh kembang. Komunikasi dan bahasa. Anak penderita autis memiliki kemampuan yang lemah untuk mengekspresikan diri sendiri dalam percakapan. Berbicara mereka bisa jadi berulang atau memiliki kemampuan komunikasi verbal dan tahapan perkembangan bahasa anak yang lemah. Mereka tidak mampu mengatur frasa dan kalimat atau pengucapan mereka mungkin tidak lazim, dan mereka bisa terus berbicara dan menolak untuk mendengarkan saat bercakap-cakap dengan orang lain. Interaksi sosial. Anak penderita gangguan spektrum autis memiliki kemampuan komunikasi nonverbal yang lemah dan si kecil biasanya terlambat bicara. Komunikasi nonverbal ini termasuk gestur, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Oleh karena itu, mereka kesulitan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan mereka dengan orang lain. Kemampuan sosial anak juga berpengaruh. Mereka cenderung kesulitan dalam menjalin pertemanan, biasanya karena mereka tidak mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Perilaku anak penderita autisme cenderung melakukan gerakan berulang seperti berputar-putar, mengayunkan tubuh, atau membenturkan kepala. Mereka terus bergerak seperti tidak bisa diam. Kelainan perilaku lainnya meliputi tidak bisa menghadapi perubahan dan hanya mau makan jenis makanan tertentu. Panca indera. Kelima indera pengidap autisme biasanya sensitif. Mereka mungkin tidak kuat melihat cahaya silau, suara yang terlalu bising, sentuhan yang kasar, bau yang menyengat, atau rasa makanan yang terlalu tajam. Keturunan autisme dalam keluarga, masalah otak, jenis kelamin anak, atau usia orang tua ketika anak lahir dapat munculnya autisme. Sayangnya, autisme merupakan kelainan seumur hidup. Namun jika dideteksi secepat mungkin, Anda bisa membantu anak menyesuaikan diri supaya bisa hidup lebih mandiri dan berkualitas. Attention Deficit atau ADHD adalah salah satu gangguan tumbuh kembang anak yang sifatnya kronis dan paling sering terjadi. Memiliki ADHD berarti otak tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Gangguan ini biasanya muncul selama masa kanak-kanak dan bertahan hingga masa dewasa. Gejala ADHD pada anak biasanya mulai timbul sebelum usia 12 tahun. Pada beberapa anak, gejala bisa tampak di usia 3 tahun. Gejala gangguan pada anak ini bisa berkisar dari ringan hingga berat dan bisa berbeda antara laki-laki dan perempuan. Anak-anak penderita ADHD mungkin menunjukkan tanda-tanda berikut ini. Mengutip dari Center for Disease Control and Prevention (CDC), terlalu banyak bicara, sulit untuk mengatur aktivitas, sulit untuk tetap fokus, lupa untuk melakukan hal-hal tertentu, tidak sabar menunggu gilirannya, sering melamun,
sering kehilangan barang, berlarian di saat yang tidak tepat, lebih suka menyendiri, sulit diberi tahu atau mengikuti arahan dari orang lain, sulit untuk bermain dengan tenang. Cedera otak keturunan, berat lahir yang ringan, penggunaan alkohol dan kebiasaan merokok selama kehamilan, kelahiran prematur, dan paparan terhadap polusi atau zat-zat berbahaya saat hamil dapat memicu ADHD pada anak. Meskipun tidak dapat menyembuhkan ADHD, pengobatan bisa meringankan gejalanya. Gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan menyebabkan anak memiliki rasa takut yang berlebihan pada hal-hal yang tidak lazim. Anak juga mungkin selalu merasa cemas dan tertekan pada situasi normal. Anak-anak penderita gangguan tumbuh kembang dalam hal kecemasan bisa mengalami ketakutan yang begitu dahsyat, yang tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Sebagai contoh gangguan pada anak adalah gangguan obsesif kompulsif, di mana orang terus mengalami pemikiran dan perilaku yang seolah terobsesi dan mereka tidak dapat berhenti. Bipolar. Gangguan bipolar atau penyakit mania depresi adalah kelainan otak yang menyebabkan perubahan mood dan pergeseran yang tidak wajar pada tingkat energi dan aktivitas. Ada 4 jenis gangguan bipolar dalam tumbuh kembang anak, termasuk gangguan bipolar 1. Gangguan bipolar 2. Gangguan siklotik atau sikloptimia, dan gangguan bipolar lainnya yang terkait baik secara spesifik maupun tidak. Penderita gangguan bipolar mengalami episode mood, perubahan pada tingkat aktivitas, energi, dan pola tidur, serta perilaku yang tidak lazim. Anak-anak yang mengalami episode mania bisa merasa sangat melayang, memiliki banyak energi, dan mereka bisa menjadi lebih aktif daripada biasanya. Anak-anak yang mengalami episode mania bisa merasa sangat melayang. Anak-anak yang mengalami episode depresi bisa merasa sangat terpuruk atau hanya memiliki sedikit energi, dan mereka bisa menjadi tidak aktif. Anak-anak yang memiliki kombinasi dari kedua sifat ini mengalami kedua gejala, baik episode mania dan episode depresi. Struktur otak, kelainan genetik, dan riwayat kesehatan keluarga dapat meningkatkan risiko gangguan pada anak yang satu ini. Gangguan bipolar tidak dapat disembuhkan dan bisa terus hadir dalam tumbuh kembang anak. Namun pengobatan tentu bisa membantu meringankan gejala dan membantu anak mengendalikan perubahan moodnya dengan lebih baik. Central Auditory Processing Disorder atau CAPD disebut juga gangguan proses auditori, adalah masalah pendengaran yang timbul saat otak tidak berfungsi sebagaimana mestinya. CAPD dapat mengenai orang di segala usia, tetapi biasanya dimulai pada masa kanak-kanak dan termasuk gangguan tumbuh kembang si kecil. Melansir dari NHS, anak-anak penderita CAPD menunjukkan masalah jelas sejak usia dini. Mereka bisa mengalami kesulitan merespon terhadap suara, menikmati musik, memahami percakapan, mengingat petunjuk yang diberikan, berkonsentrasi, dan membaca serta mengeja. CAPD bisa terjadi setelah masalah pendengaran yang berkepanjangan atau
kerusakan pada otak seperti cedera kepala, tumor otak, atau stroke. CAPD juga bisa diturunkan dalam keluarga. Meskipun tidak ada obatnya, penyembuh untuk CAPD anak-anak bisa merasa lebih baik seiring waktu sebagaimana mereka belajar untuk mengatasi kondisinya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.